Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hasan Kastari dengan NIM 1711017310020 dari program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Anggreni dan Ibu Aprida di Skala Setia yang telah memberikan materi mengenai metodologi penelitian mengenai tugas akhir kedepannya. Terima kasih banyak Ibu. Meskipun kita berada di masa seperti ini, Ibu tetap sabar dan senantiasa memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu. Di sini saya lanjutkan mengenai metodologi penelitian. Di kerangka proposal tugas akhir saya mengambil tema analisis permintaan listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Saya jelaskan sebelumnya mengenai energi listrik di kehidupan kita ini sangatlah penting dalam melakukan keberlangsungan hidup. Bagaimana kita setiap hari melakukan aktivitas memerlukan energi listrik sebagian besar, dan tidak ada yang tidak memakai energi listrik, karena energi listrik itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita dalam melakukan aktivitas pendidikan dan aktivitas pekerjaan kita, pendidikan kita, dalam bersosialisasi kita, dalam bersosial media kita juga perlu adanya energi listrik dalam mencharging HP dan sebagainya. Sebelumnya, judul ini saya dapatkan melalui beberapa referensi yang saya baca di tempat magang saya, di kuliah kerja praktek saya. Di situ sungguh banyak manfaatnya. Alhamdulillah saya mendapatkan sebuah tugas untuk memahami apa itu energi listrik, dan kebetulan saya saat itu magang di bidang pembangkit, unit induk pembangkitan dan penyaluran di seluruh Kalimantan. Jadi singkat cerita, energi listrik ini sebelum kita dapat nikmati itu panjang tahapannya. Dari secara umum, saya bergabung dengan orang-orang yang ditugaskan untuk memelihara dan mengoperasionalkan pembangkit listrik tenaga uap di Asam-Asam dan sekitarnya. Jadi yang saya jelaskan sedikit itu, dari kapal tongkang itu membawa sebuah batu bara dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi sebelum dibawa itu harus dicek kadarnya, apakah kadar tersebut layak dan diterima oleh sebuah mesin, yang karena batu bara asli itu akan dibakar oleh mesin yang ada di pembangkit listrik. Jadi mau tidak mau sebelumnya harus dilakukan survei pengecekan dari batu tersebut. Ini kita jadikan batu ini harus kita cek terlebih dahulu kadarnya dalam memaksimalkan pembakaran. Apabila kadar tersebut mengalami kadar air yang tinggi, maka pembakaran tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, maka harus perlu diperiksa terlebih dahulu di surveyor. Jadi dari tongkang tersebut dibawalah ke pembangkit listrik. Setelah dari pembangkit listrik tersebut dibawa oleh sebuah mesin itu disalurkan kepada
disalurkan kepada sebuah tempat pembakaran. Nah, di sebuah tempat pembakaran itu dipanaskan batu bara itu, lalu uap itu akan naik, dan uap itu akan naik di sebuah kumparan, dan uap itu akan menggerakkan sebuah generator. Jadi uap yang ibarat sudah terbakar itu mengakibatkan generator itu menyala, dan generator itu terhubung oleh sebuah kumparan, dan kumparan itulah yang menghasilkan listrik. Jadi setelah kumparan yang menghasilkan listrik itu tersimpan di dalam sebuah gardu, dan gardu itu menyimpan sebuah listrik. Setelah itu dari gardu itu naik ke atas dan menyebar ke seluruh kota, seluruh negara, seluruh pemerintah Indonesia. Jadi saya mengambil tema analisa permintaan listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia ini cukup menarik bagi saya. Dalam hati saya sendiri, saya merasa bahwa sebagian daerah-daerah terpencil ada kemungkinan tidak mendapatkan aliran listrik. Sungguh disayangkan bagaimana daerah tersebut dalam menghasilkan sebuah perekonomian terhambat oleh itu tadi, tidak mendapatkan sebuah listrik. Karena dalam listrik ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi dalam analisa ini insya Allah saya akan memberikan output yang terbaik kepada perusahaan negara, kepada pemerintah, bagaimana ke depannya kita harus meningkatkan efisiensi dalam pendanaan dan segala macamnya untuk membuat pembangkit baru di sebuah kota-kota terpencil yang belum terjamah oleh energi listrik, dan insya Allah Indonesia akan makmur, sejahtera, dan sentosa. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, nama saya Haikal Hasmi Kastari, sudah saya perkenalkan tadi. NIM 1711017310020. Tempat tanggal lahir saya di Banjarbaru, 9 Februari 1999. Alamat saya di Jalan Scorpio 10 nomor 8, Kabupaten Bintang. Di sini tugas saya merangkai kerangka proposal tugas akhir. Ini menjadi dasar dalam memenuhi persyaratan dan penyusunan proposal tugas akhir. Harapannya ke depannya dalam kerangka proposal ini saya dapat memperluas lagi kerangka pikiran saya ke depannya dengan melalui metodologi analisis statistika yang saya punya, data kualitatif dan kuantitatif saya pelajari. Saya akan memperluas jaringan kerangka pikiran saya, insya Allah akan bermanfaat bagi usaha dan bangsa. Amin. Konten ini saya menjelaskan latar belakang dan permasalahan, tujuan dan manfaat analisis rasio elektrifikasi, dan profil PNWKL yang saya laksanakan di kuliah kerja praktek, dan metode-metode analisa yang saya berikan dalam kerangka proposal ini, dan kesimpulan dari apa yang saya berikan kepada tugas akhir saya. Sini saya memberikan latar belakang dulu mengenai PT PLN Persero unit induk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Sebelumnya, perusahaan listrik negara itu bertugas dalam menyalurkan semua instalasi listrik yang ada di negara ini. Meskipun di perusahaan swasta seperti IPP, Indonesia Power Producer, juga sangat membantu dalam persekian persennya, tetapi yang paling besar itu dipegang oleh PT PLN.
sebagai badan usaha milik negara. Oke, di sini PT PLN sebagai sebuah perusahaan listrik milik negara sudah saya ucapkan tadi, yang merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek tenaga listrik dengan lead time panjang. Betul, dalam perusahaan tersebut terdapat sebuah rencana yang matang. Di situ terkandung RUPTL, rancangan undang perencanaan secara kedepannya. Dengan demikian, rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diperlukan PLN harus berjangka panjang. Dalam artian, dengan memenuhi kebutuhan listrik, PT PLN harus berpikir ke depan bagaimana PT PLN harus merencanakan biaya pembangunan, biaya pemasangan, bagaimana listrik itu teralih dari daerah terbesar, kota-kota besar, daerah negara sampai ke daerah kota-kota terkecil atau pulau-pulau yang terpencil. Jadi dari proyek-proyek tenaga listrik, keperluan pengembangan sistem tenaga listrik jangka panjang didorong oleh kebutuhan PLN untuk mempunyai rencana investasi yang efisien. Dalam arti PLN akan melaksanakan sebuah proyek tenaga listrik dengan didasarkan pada perencanaan yang baik. Di sini yang telah diketahui pada tahun-tahun sebelumnya terdapat program mega proyek 35.000 dan 35.000 MWh megawatt per hour bagi bangsa Indonesia. Begitu besarnya proyek Indonesia dalam membangun sebuah sistem kelistrikan demi memenuhi kehidupan Indonesia. Saat ini PT PLN pemegang separuh persennya, setelah itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam membangun sebuah proyek mega proyek tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya nyatakan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Rasio elektrifikasi yang tidak merata menyebabkan daerah terpencil tidak teraliri listrik dan berpengaruh kepada aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Rasio elektrifikasi juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dalam melakukan mata pencahariannya dan berdampak kepada ekonomi di daerah-daerah yang belum teraliri listrik dan akan terjadi perbedaan secara keseimbangan sosial. Nah, kenapa saya menyinggung permasalahan ini? Karena berkorelasi tadi, berkesinggung kepada proyek 35.000 MWh itu. 35.000 MWh itu sangat membantu dalam mengatasi permasalahan, karena negara Indonesia ditetapkan oleh perundang-undangan Presiden. Pak Jokowi membuat perundangan Presiden bahwa dalam membangun mega proyek 35.000 untuk mengatasi dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Jadi sangat bisa dibayangkan dari ibu kota Jakarta dari ibu kota baru Kalimantan Selatan, kota-kota kecil sampai ke ujung Papuas dari Sabang dan Merauke, insya Allah semuanya akan teraliri listrik. Jadi tidak ada maksud saya kota-kota dan daerah-daerah pulau-pulau terpencil yang tidak teraliri listrik melalui program 35.000 MWh. Itu. Di sini tujuan dari analisa saya adalah membantu PT PLN, IKL, distribusi dalam mengetahui bagaimana pola fenomena rasio elektrifikasi yang terjadi di Indonesia dan melakukan analisa dan estimasi kebutuhan pasokan listrik dengan menggunakan model pendekatan untuk perakiraan. Jadi di sini tujuan ini saya ingin membantu PT PLN IKL dalam pendistribusian untuk mengetahui bagaimana pola fenomena rasio elektrifikasi yang terjadi di Indonesia dalam melakukan analisa dan estimasi kebutuhan pasokan listrik dan menggunakan model pendekatan untuk perkiraan melalui metode statistik. Jadi mengenai manfaat ini di poin 1 saya akan menjelaskan bagaimana manfaat ini dapat dihasilkan melalui kerangka proposal saya, insyaallah.
menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh gambaran praktek langsung dalam penelitian analisis permintaan listrik terhadap rasio elektrifikasi di Indonesia. Insya Allah saya dalam output kerangka proposal ini, orang-orang terutama perusahaan dan pemerintah dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan gambaran praktek langsung dari apa yang saya analisa mengenai permintaan listrik, dan insya Allah dapat menjadikan sebuah acuan kedepannya dalam memenuhi kebutuhan rasio elektrifikasi di Indonesia. Dan 2, memberikan tambahan informasi di bidang elektrifikasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan listrik negara untuk ramalan pada masa yang akan datang. Insya Allah di kerangka proposal ini tujuan saya memberikan tambahan informasi. Ini loh keadaan bidang rasio elektrifikasi saat ini, dan semoga perusahaan listrik negara yang saya tuju itu dapat mempertimbangkan hasil output yang telah saya berikan dan menjadi acuan dalam peramalan pada masa yang akan datang. Dan yang di poin 3 dapat memberikan hasil penelitian sebagai acuan mengenai kebutuhan listrik di Indonesia saat ini. Nah, insya Allah di output kerangka laporan saya bahwa insya Allah saya dapat memberikan sebuah acuan mengenai pedoman kebutuhan listrik di Indonesia, dan insya Allah dapat memberikan sebuah gambaran dari pemerintah, perusahaan listrik negara, dan akademisi lain ke kondisi saat ini seperti ini, kebutuhan ini seperti ini, dan bagaimana tahap kita dalam menyelesaikan pemenuhan rasio elektrifikasi di tahun ini dan di tahun kedepannya. Oke, jadi saya menjelaskan sedikit mengenai profil PLN Kalimantan Selatan dan Tengah, atau disingkat Kalsentong. Kantor ini berpusat di Jalan Panglima Batur. Ini adalah kantor terbesar karena nama saya unit induk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pusatnya ada di sini, karena Kalimantan Timur dan Utara itu sangat daerah terpisah, dan Kalimantan Selatan dan Tengah itu digabung. Jadi semua data-data yang berkaitan dengan listrik seluruh Kalimantan itu berada di sini, mulai dari kota-kota kecil di Kalimantan hingga kota-kota yang di pusat, itu semuanya ada di sini. Jadi saya memberikan sedikit penjelasan mengenai tujuan dan visi misi PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Tujuan dari ini adalah mendistribusikan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan sesuai standar kelas dunia dengan rasio elektrifikasi sampai dengan ke dusun-dusun dan 100%. Hari ini rasio elektrifikasi dusun 100% itu ya sebagai acuan di kedepannya dalam penggunaan rasio elektrifikasi, bukan hanya di kota-kota besar saja, semua dapat terpenuhi energi listrik, bahkan di kota bawah pun juga dapat menikmati. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, semuanya dapat terkirim listrik. Karena itu visi ini menjadikan perusahaan PLN menjadi distribusi tenaga listrik dunia dengan misi menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Jadi misi semua ini berkaitan dengan kebutuhan akan energi listrik terlebih di seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah kemajuan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan kehidupan sosial kita, semuanya dapat dari listrik. Kalau seperti itu, insya Allah negara kita akan makmur, abadi, dan sentosa. Oke, di sini
apakah teman-teman atau halayak audiens bingung apa itu rasio elektrifikasi? Apakah Anda tahu apa itu rasio elektrifikasi? Karena sebelumnya saya jelaskan itu udah berapa kali ya, ada rasio elektrifikasi listrik, kebutuhan listrik, dan rasio pemenuhan energi listrik dari halayak bawah sampai halayak atas, lapisan bawah, lapisan masyarakat atas. Sebenarnya kita tidak memberikan secara jelas apa itu rasio elektrifikasi sebenarnya. Oke, kita buka tuntas mengenai rasio elektrifikasi selanjutnya. Oke, di sini rasio elektrifikasi dapat didefinisikan sebagai nilai suatu perbandingan antara jumlah total. Kita ambil sampelnya adalah jumlah total rumah yang sudah terinstalasi listrik dengan jumlah total seluruh rumah dalam suatu wilayah. Jadi semakin besar nilai elektrifikasi pada suatu wilayah, berarti konsumen rumah tangga di suatu wilayah sebagian besar atau seluruhnya sudah memasang dan menikmati energi listrik. Jadi tugas semua lapisan, semua program negara yang saya katakan 35.000 MWh tadi dengan perusahaan listrik dan perusahaan swasta yang di belakang sebagai penunjang, itu semua itu wajib membangun sebuah instalasi listrik besar dalam memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat dari atas hingga bawah. Jadi dalam rasio elektrifikasi ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar nilai elektrifikasi pada suatu wilayah, konsumen di rumah tangga ini semakin dapat menikmati energi listrik dong. Oke, jadi semakin besar presentasi rasio elektrifikasi, jadi semakin besar semua wilayah yang mendapatkan energi listrik. Itu pencapaian yang saat ini di 2017 ini dapat kita ambil rasio elektrifikasi nasional itu adalah ada mobil adalah 95,35% untuk 2017, dan di update terbaru itu sudah mencapai 98%. Insya Allah di masa-masa yang akan datang dapat kita lakukan perhitungan secara statistikal mengenai estimasi atau perkiraan bagaimana kita lakukan nanti ke depannya untuk meningkatkan rasio tersebut menjadikan 100% rasio elektrifikasi. Oke, di sini saya menggunakan metode time series, ketepatan ramalan, perakiraan kebutuhan energi listrik dengan model DKL 31 dan terakhir LREP, Long Range Energy Alternative Planning System. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai metode time series. Metode ini yang disusun berdasarkan hubungan data-data masa lalu dan kurva kecenderungan tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata dan smooth. Jadi dapat kita gunakan metode time series ini dan berbekal pada masa dengan data-data yang sebelumnya. Ibarat kita ingin memprediksi bahwa 2021 akan seperti apa, 2022 akan seperti apa, 2023 akan seperti apa, kita lihat dulu di data-data sebelumnya, data 2017 sampai 2019 2020. Dalam merencanakan itu kita melakukan estimasi, kita melakukan regresi, kita melakukan perkiraan kedepannya melalui metode time series. Jadi 2017 jadi seperti ini, 2018 ini misalnya seperti ini, 2020 seperti ini, atau 2021 turun atau naik. Kita melakukan sebuah pendataan penting dan perhitungan metode analisa yang dapat kita lakukan ke depannya. Oke, ini tapi saya akan melakukan ketepatan ramalan. Ketepatan ramalan merupakan satu hal yang mendasar dalam kegiatan ramalan dan bertujuan untuk mengetahui permintaan energi listrik ke depannya dengan kesesuaian metode ramalan tertentu untuk suatu kumpulan data yang ada. Jadi melalui ketepatan ramalan itu
ini dapat mengetahui permintaan energi listrik ke depannya. Jadi dari ketepatan ramalan ini ada tiga jenis, jangka panjang, menengah, dan pendek. Jadi di jangka panjang ini ketepatan ramalan ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan meramalkan ke tahun yang akan datang. Panjang dan menengah itu memprediksi sesuai dengan perkiraan. Apa sih yang menunjang dari ketepatan ramalan ini? Apa berdasarkan data ekonomi, data harian, dengan gaya hidupnya seperti apa, dengan jumlah penduduk seperti apa, dengan alat dan instalasi listrik seperti apa, tempat bidang pembangkit itu sudah ada di daerah-daerah terpencil dalam sistem pengaliran listrik atau bagaimana. Dan terakhir itu perakiraan yang lebih pendek itu kedepannya seperti apa, dengan status masyarakat dalam bergaya hidup dan korelasi listrik sangat berguna dalam perakiraan jangka pendek, dan ini dapat menjadikan ketepatan ramalan dapat bekerja sesuai dengan yang ada. Dan ini adalah menggunakan perakiraan kebutuhan energi listrik dengan model DKL 3.01. Dalam menyusun perakiraan kebutuhan tenaga listrik menggunakan model DKL, itu suatu model yang disusun dan menggabungkan beberapa metode seperti ekonometrik, kecenderungan, dan analitis dengan pendekatan sektoral. Jadi pendekatan sektoral itu dapat terbagi menjadi 4 sektor. Sektor rumah tangga ini bisa dapat kita ambil analisa bagaimana kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan faktor ekonomi dari rumah tangga tersebut. Terus sektor bisnis, pemakaian sebuah bisnis tersebut, apakah dalam keseharian bisa disebut memerlukan energi listrik yang banyak. Dan kedepannya sektor umum atau publik itu bisa dapat kita jadikan sampel dalam keseharian. Kita ambil dalam industri, dalam transportasi memerlukan listrik, dan saat ini kan lagi zaman energi kereta cepat itu memakai beberapa listrik, dan yang ada di kota-kota besar itu dapat kita analisa kebutuhan listriknya dalam keberlangsungan hidup sebuah karyawan dalam memakai transportasi itu berapa watt mereka memakai, semuanya ada datanya, nanti kita ambil. Dan sektor industri, perusahaan seperti di Jawa dan Kalimantan itu sendiri, perusahaan industri cukup besar. Kita ambil datanya berapa pemakaian di suatu perusahaan industri di perusahaan industri yang menghasilkan sebuah mutu atau produk itu memakai beberapa watt dalam menjalankan mesinnya. Bisa dapat kita lakukan pendekatan seperti itu. Dan yang terakhir itu kita dapat melakukan LEAP, Long Range Energy Alternative Planning System. Dan di sini bisa dapat ditemukan model statik energi, ekonomi, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan energi, transformasi, dan sumber energi. Dan kedepannya kita dapat meramalkan melalui LEAP berdasarkan kerangka dalam mendefinisi masalah terlebih dahulu dengan konseptualisasi sistem dan merepresentasi model dan mengevaluasi model, dan kita dapat menganalisa kebijakan yang sudah kita masukkan di tahap sebelumnya. Dan dari analisa ini kita dapat tentu sudah cukup melakukan metode yang analisa permintaan untuk memenuhi acuan dan memberikan informasi hasil elektrifikasi. Dan insyaallah dari keempat metode kerangka proposal saya, kedepannya saya dapat memberikan output yang terbaik di bangsa Indonesia dan negara. Insyaallah seluruh penduduk Indonesia dapat teraliri listrik semua.
Jadi kesimpulan dari sini, dari presentasi ini, apabila rasio elektrifikasi tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, maka semakin banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati energi listrik dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan itu berdampak kepada ekonomi di daerah-daerah yang belum teraliri listrik, dan akan terjadi perbedaan secara keseimbangan sosial. Tentunya ini menjadi sebuah pusat perhatian bagi kita semua, teman-teman kita dari daerah-daerah yang terpencil, yang bagi kita saking daerah itu kecil, kita tidak sadar bahwa teman-teman kita tidak dapat menikmati energi listrik. Sungguh sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya diperlukan suatu metode yang bisa digunakan untuk memodelkan kondisi rasio elektrifikasi yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia di daerah terpencil, khususnya sebagai antisipasi jangka panjang di masa yang akan datang. Dalam memodelkan penelitian ini dapat menggunakan model pendekatan untuk perkiraan yang keempat tadi. Dan dari uji model pendekatan ini juga sebagai untuk memperkirakan kaitan antara kebutuhan tenaga listrik dengan variabel lain yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dari kesimpulan ini, keempat metode ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban dan pedoman mengenai bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dari ujung Sabang hingga ujung Merauke. Insyaallah semua dapat teraliri listrik. Dan yang terakhir, terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Aprida dalam memberikan materi yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Insyaallah kedepannya di tugas akhir saya akan memanfaatkan lagi ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan dalam skripsi akhir saya. Dengan ini saya akhiri presentasi saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan saya menyinggung. Semoga presentasi ini bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.